Ya. Gimana kabarnya Bu? Ya, saya dengan Bu Lina, pengurus UMKM RW 8. Ini kita ada program UMKM RW 8 ini setiap hari Sabtu dan Minggu, namanya UMKM Samijan. Sabtu Minggu jajan. Oh, singkatnya Bu. Iya, Sabtu Samijan. Minggu Jajan. Ya, betul. Ini produknya dari RT 11 untuk kue keringnya. Kalau ini dari seluruh RW 8 dari RT 1 sampai RW 8 sampai RT 12. Ada nasi, ada somai pokcoy. Somai pokcoy. Ya, pakcoy. Ini yang ditanam di sini, Pak. Oh, gitu. Jadi kita nanam dulu. Ini nanti hasilnya kalau sudah panen kita bikin somai, kita bikin jus pokcoy. Ini hasil produk dari ya. UMKM Bu, ya. Terus dawet pokcoy. Oh, Pak Coy. Iya, ini namanya. Kok Bu? Bahasanya kok namanya kok agak asing. Pokcoy, sawi pokcoy itu loh, Pak. Orang lidah Jawa agak sulit. Ya, dan juga aneka minumannya. Aneka minumannya ini yang pertama es telang. Telang itu yang tanaman di ini, Pak, ada. Jadi kita memanfaatkan makanan yang di sekitar kita aja. Oh, gitu. Iya, jadi ini salah satunya teh telang. Ini sinom. Sinom juga pohonnya ada di sekitar kita. Jadi tidak pakai bahan pengawet. Sama minum-minuman yang ada rasa stroberi, taro dan cappuccino. Gitu. Kita juga ada stoknya di sana, Pak. Sama legalitasnya juga ada di gerainya. Gerai. Iya, ini kan untuk basarnya. Kalau gerainya ada di sini. Ini dulu. Ya. Baru atas, baru masuk. Ini, Pak. Ini gerainya UMKM. Jadi ini dari lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu sekarang banyak manfaatnya. Jangan langsung dibuang. Nah, ini dipakai lilin aromaterapi. Ini macam-macam aroma rasa. Terus ini ada pernik-pernik ya juga aktivitas ibu-ibu PKK di RW 8 ini. Oh, Ini yang kue kering tadi. Terus ini kita juga belajar bikin batik ekoprint. Wah, ekoprint. Nah, ini kebetulan seragam ini dipakai seragam kader KSH RW 8. Sudah dipakai untuk seragamnya. Ini bermacam-macam. Ini legalitasnya sudah ada semua. Seluruh RW 8 ini legalitasnya sudah lengkap. INB dan halal. Oh, Oke. Ini stok yang kita punya. Kita juga punya freezer. Ya, ini yang makanan yang frozen food sama minumannya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. UMKM di RW 8. Terima kasih. Semangat Bu. Semangat. Gila, wis online ya. Pojok. Bisa ngomong kita dengan Pak Bambang yang salah satu mungkin punya ide cemerlang tentang cangkruan. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Bambang PH. Saya perlu sampaikan untuk spot Taman Cangkruan. Di sini tempat cangkruan yang kita bangun dari lahan terbuka, akhirnya kita manfaatkan. Alhamdulillah bisa kita ciptakan tempat cangkruan yang dikelilingi dengan tanaman hidroponik. Ada urban farming, ketela, kacang, jagung, toga, dan tanaman buah-buahan dan lain-lain. Yang terasa sejuk sekali, tanamannya sangat subur karena kita rawat dan penyiramannya setiap hari. Tempat ini sangat mendukung program Proklim yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Perlu kita sampaikan, Taman Cangkruan ini saya beri nama Taman Cangkruan Pak D, yang artinya Bapak-Bapak Ngide. Dengan adanya proklaim, ada dampak sosial dan ekonomi yang kami rasakan. Di spot ini kami para bapak-bapak bisa bertukar ide, pendapat, dan program-program yang semakin hari semakin maju. Salah satunya bisa mengikuti lomba proklaim. Di sini kita juga mengatur jadwal kerja bakti untuk kebersihan kampung kita. Kita juga bisa bicarakan kebersamaan membangun dan merawat sarana dan prasarana RW 08. Disinilah ajang silaturahmi dari warga RW 08. Semoga taman terbuka dan Taman Cangkruan Pak D akan selalu bermanfaat untuk kita, khususnya RW 08. Demikian yang kami sampaikan program Kampung Iklim, ciptakan masyarakat peduli lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Apa itu maggot? Ini loh Pak. Ini namanya maggot. Woi, apa itu? Nggih niki maggot. Maggot. Nggih. Kayaan, Pak. Kayak apa? Larva dari lalat biasa Black Sordiofly. Oh, gitu nggih. Awalnya dari Afrika nih, ngoten. Sekarang berkembang di seluruh Asia, tentunya Indonesia sudah berjalan lancar. Itu enggak bahaya untuk di tangan, enggak? Loh, ini kan nggak mengandung penyakit, Pak. Oh, ini yang gitu. bisa mengurai sampah ini, Pak. Oh, gitu nggih. Nggih. Jadi 1 kilo maggot ini, Pak. Nggih. Jadi sampahnya antara 2 sampai 3 kilo. Oh, gitu nggih. Nggih. Makanya sampah yang ada di lingkungan kami itu diserap sama mereka ini habis sama maggot. Jadi- Alhamdulillah sampai sekarang lancar, Pak. Jadi ini sampah ditaruh sini, dikasih maggot ini. Nggih. Nanti ini jadinya, Pak. Ya, jadi makanan yang habis diurai kan jadinya seperti ini, Pak. Nah, ini sisa makanan yang diurai ini yang kemarin. Oh, gitu nggih. Ini namanya kasgot. Ini nanti jadi pupuk. Oh, gitu nggih. Nah, ini sekarang yang dicari para petani pupuknya yang seperti ini, Pak. Iya, kira-kira ada contoh pupuknya. Nah, contoh pupuk itu ada, Pak. Ini. Contoh pupuk. Ini sih. Contoh pupuk. Dari yang proses maggot ini. Nah, ini Pak. Ini tadi bawa ya sana, Pak ya. Nggih. Nah, Nah, ini ya buahnya. Allah, ya Allah nggih. Nah, ini Pak. Ini pupuk, namanya pupuk kasgot. Kasget nggih. Ini sampah ini, Pak. Sampah nggih. Jadi sampah yang kasar kemarin yang habis diurai sama maggot ini bisa pupuk. Ah ya, yang mau saya tanya ini. Nah, ini untuk sampah kering atau sampah basah atau sampah apa ini, Pak? Sampah basah organik. Organik ini. Nggih. Oh, gitu nggih. Nggih, ini sampah basah. Oh, ya. Sampah basahnya ini, Pak. Contohnya ini untuk pupuk. Wah, hebat nggih. Nggih. Terima kasih, Pak nggih. Nggih. Atas infonya nggih. Monggo, nggih, Pak. Monggo, terus semangat terus. Alhamdulillah. Nggih. Ini aku pesen naik anjaluk siji ae ka oleh. Oh. Nempel siji sik gawe lomba. Niki kan ngeten iki kan. Mungkin. Oh, nggih. Niku dhewe apa Pak ditutupin. Nun, nggih mboten saking ngeten-ngeten nggih, Bu. Ah, ini terkait. Nggih sampean tanya ngeten nggih. Ya monggo tanya-tanya. Bapak. Jadi ini usia apa ini? Usia berapa ini Pak? Ini kalau nggak salah usia 23 hari. 23 hari. Nggih. Jadi Oke. ini sudah bisa mengurai sampah 2 kilo ini katanya ya, Pak? Bisa mengurai untuk sampah 2 kilo. 2 kilo sampah dapur ya? Nggih. Jadi untuk persiapan kalau sudah nanti menginjak ke masa 25 hari, jadi mulai mengurai sampah itu berkurang. Oh, Jadi ada waktunya untuk mengurai sampah dan ada waktunya anggot itu istirahat. Makanya kan bilang maggot itu kan apa namanya ya? Jadi ada pupa dan prepupa, kan gitu. Jadi untuk waktunya, prepupa itu sebelum menjadi dewasa ya Pak ya? ya, baby maggot, larva, prepupa dan pupa. Pupa pun waktu istirahat mau jadi lalat nantinya. Oh, nanti begitu jadi lalat dikawinkan, ya Nggih. betul ya Pak ya? Jadi masuk ruangan, Masuk jadi ruangan tempat perkawinan yang Iya. kita sudah sediakan di situ. Jadi intinya di itu kan ada apa namanya itu kita sediakan untuk tempat perteloran namanya egis. Egis, Iya. media Media untuk bertelurnya. bertelurnya egis. Ya. Dan
untuk supaya lalat itu kumpul, kita cari media untuk supaya lalat itu kumpul. Untuk medianya itu namanya antraktan. Oh, untuk menarik itu ya, menarik untuk datangnya menariknya lalat ya. datangnya lalat. Jadi lalat itu supaya kumpul. Nanti jadi lalat BSF itu sendiri punya instingnya Punya tinggi. insting ya? Iya. Jadi begini, saya nanti kalau bertelur di sini pasti anak saya makan. Makanya kan di situ kan ditaruh makanan pemancing supaya lalat itu kumpul. Namanya antraktan seperti itu. Iya, 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 iya. Kalau yang berkecimpung di sini biasanya siapa aja, Pak? Nggih, dari semua warga dari RT 09. Oh. Nggih. Terutama mungkin ya ibu-ibu ya, karena Inggih, kan ini dari ibu-ibu. dapur ya, Inggih. yang biasanya mengumpulkan yang ikut membantu. sampah ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu nggih. Nggih. Setor. Nggih, sentor, Pak. Setornya bukan uang, jadi sampah. Iya. Sampahnya sampah kotoran, Pak. Dapur, jadi sampah dapur yang kita setor. Berarti setelah ada proklim, berarti setelah ada proklim ini ibu-ibu terbantu ya untuk pengelolaan sampahnya ya. Sampahnya nggak terlalu numpuk. Nggih, Pak. Jadi sampah organik kalau kita tertumpuk kan bisa menjadi penyakit, Pak. Kalau sampah organik itu kan, nggih. Kalau bisa 2 hari kita nggak sempat buang menjadi set, Pak. Soalnya itu dari lalat hijau, bukan dari lalat BSF. Sedangkan lalat BSF ini tidak mengandung penyakit dan larvanya bisa mengurai sampah organik. Ngoten nggih, Bu nggih? Nggih. Pengelolaan sampah Nggih. lestari. Salam lingkungan. Salam lingkungan. Salam lestari. Lestari gini dong. Lestari. Edukasi ini berada di Blok SS. Taman edukasi ini kami namakan Taman Harmoni 588 karena lokasinya berada di Dawis 5, RT 8, RW 8, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Untuk pengelolaan taman edukasi ini kami bekerja sama dengan Pokja 2, PKK RW 8. Kegiatan pemeliharaan kebersihan kami ada sistem dengan ibu-ibu jasa wisma dari salah satu RT 8 yang wilayahnya terdekat dengan Taman Harmoni 588. Taman edukasi ini kami buat secara program karena kami ingin membantu program proklim, salah satunya pemanfaatan lahan ini sebelumnya terbengkalai dan banyak sampah atau kadang-kadang dipakai membuang sisa bongkaran rumah. Dengan kondisi tersebut, maka kami ingin membantu RW 8 dengan program program ini dengan menata lahan untuk digunakan sebagai taman edukasi. Kami memasang spanduk dilarang membuang sampah dan dilarang membakar sampah. Kami membuat taman edukasi ini yang ramah anak. Di sini kami sediakan tempat bermain dan alat bermain. Kami sediakan permainan dan bentar lagi habis ini ya. Saya ingin Kasih kue yang Bu, lebih kasih kue. Ini siapa nggih? Baik, Assalamualaikum. Dengan Bapak Imam Bahroni, Oh, di mana ini? Taman Harmoni. ya Taman Harmoni 588.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Imam Bahroni, jabatan Ketua Program Kampung Iklim RW 8 Kedurus, Surabaya. Sejak kami ditunjuk sebagai Ketua Program Kampung Iklim, saya langsung mencanangkan gerakan yang namanya gerakan menyentuh lingkungan selama 10 menit tiap hari kepada seluruh warga RW 8 Gunung Sari Indah. Di setiap minggu saya ingatkan untuk tetap melakukan gerakan 10 menit menyentuh lingkungan. Ini dalam rangka mendukung Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu menekan temperatur bumi di bawah 2 derajat tiap tahunnya. Kami mendukung kegiatan dalam bentuk mitigasi dan adaptasi, di mana adaptasi itu sendiri suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan menekan dampak dari perubahan kampung iklim. Kemudian mitigasi sendiri suatu usaha atau upaya untuk menekan tingkat emisi gas rumah kaca. Dalam ini kegiatannya bisa dalam bentuk vegetasi, yaitu suatu upaya di mana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara bersama dalam suatu sistem itu yang sangat bermanfaat untuk pengendalian banjir, pengendalian erosi, kelembaban tanah tetap terjaga, hewan-hewan bisa tumbuh dengan baik di sana. Dan yang tidak kalah pentingnya membuat lingkungan kita tambah asri. Untuk diketahui secara geografis posisi RW 8 Kedurus Surabaya ini terletak pada 12 lintang selatan, 112 bujur timur di kota Surabaya. Bagian barat berbatasi dengan Kali Makmur bertengahkan Kecamatan Biung. Bagian selatan ada waduk 15 hektar pengendalian banjir yang dilengkapi dengan 3 pompa raksasa besar yang membuang air bila terjadi kelebihan ke Kali Mas Surabaya. Di bagian sisi timur berpeta dengan RW 9, bagian utara dengan pintu utama atau jalan utama RW 6. Nah, di dalam pelaksanaannya sendiri RW 8 ada sekitar 3 hektar. Ini vegetasi, tanaman yang hidup liar di bantaran sungai. Kita manfaatkan dengan penanaman beberapa jenis pohon. Pohon yang lebih dari 10 meter, di atas 2 meter, dan di bawah 1 meter. Ya, yang di bawah 1 meter bisa disaksikan di sekitar saya ini ada beberapa tanaman ketahanan pangan, ada terong, ada kangkung. Bisa lihat sebentar. Ya, silakan. Ada pohon kangkung, kemudian di sini ada kacang panjang, ya. Kemudian ada tomat, ya. Kemudian ada tomat, ya itu udah berbuah tomatnya di sana. Kemudian siap panen sebagian di antaranya di sana. Kemudian juga ada pare. Nah, kemudian ini pohon pare yang ada di sana. Ya, ini yang sifatnya di bawah 1 meter. Kemudian yang di atas 1 meter ini ada pohon sawo, kemudian pepaya, kemudian pisang. Ya, kemudian ada ketela pohong juga dan jagung, bagian dari program kami yang sifatnya bulanan maupun tahunan. Kemudian juga ada yang di atas sifatnya tahunan, beberapa pohon besar. Itu pohon sawo, pohon trembesi, pohon mangga, ini pohon sukun, pohon akasia dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tanaman yang taman yang bisa dinikmati oleh warga, ya, mulai adik-adik semua yang sudah TK maupun belum bisa manfaatkan di taman edukasi itu sendiri. Itu ada lampu-lampu seperti lampu ya, itu lampu neon ini terpasang sebagai lampu hias di ujung-ujung RW 8 sebagai menambah semarak dan keindahan dan keharmonisan warga yang ada di sini menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih senang. Intinya mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana kita menggunakan program mitigasi dan adaptasi ini secara keseluruhan bisa menekan pengaruh perubahan iklim bumi ini di bawah 2 derajat. Salah satu di antaranya kita melarang adanya pembakaran sampah. Ya. Sementara itu yang bisa kemudian sampah-sampah yang dilarang dibakar itu padatannya akan kemana arahnya di sini tepatnya. Kita kumpulkan dinamakan suatu joglangan bahasa Jawanya, suatu lubang yang kita buat cukup dalam, kita masukkan, kemudian kita tutup nantinya paling enggak 2 minggu untuk menjadi kompos. Ya, kompos nanti merupakan pupuk hijau yang kita manfaatkan kembali sebagai pupuk daripada beberapa tanaman atau vegetan yang ada di sini, sehingga berputar siklus ini tidak membuang sampah keluar. Itu bermanfaat kembali ke pemanfaatan untuk pertumbuhan dari lingkungan yang telah kita tanam secara sengaja maupun tidak. Nah, vegetasi sendiri banyak rumput-rumput yang tumbuh secara bersamaan, itu memiliki salah satu fungsinya menahan longsor daripada sungai, ya, di bagian barat,
sehingga tidak perlu Kota Madia selalu keruk karena ditahan oleh rumput-rumput dalam vegetasi yang tumbuh cukup subur di sini. Ya, namun tetap tiap bulannya kita laksanakan kurve atau kerja bakti massal di RW, ada 12 RT secara bersama-sama dengan kita bagi tugasnya sehingga bisa fungsi dengan efektif. Demikian yang bisa saya laporkan kaitannya dengan vegetasi dan Taman Edukasi Harmoni 588 di RW 8 Kelurahan Kedus, Gunung Serindah, Kota Surabaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam penghijauan, salam program Kampung Iklim. Terima kasih. Wassalam. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berada di lokasi solar cell. Solar cell ini sama dari PLN, di mana dalam inverter itu ada otomatis switch pindah baterai ini sudah drop, dia langsung PLN yang berjalan. Tetapi kita sudah minimal menghemat 33% lah kontribusi. Artinya kita tahu bahwa sumber PLN adalah dari pembakaran fosil. Kita minimal punya kontribusi dalam skop ini sepertiga. Jadi hemat kurang lebih kalau hitungan kalkulasi ekonomisnya per KWH kita tahu di Surabaya 1.700-an atau 1.600 rupiah per KWH. Kita hemat kurang lebih menjadi 500 perak, 500 ya, per KWH, 33%. Saya rasa itu kami jelaskan. Ke depan kami akan mengembangkan, di sini ada sekitar 5 unit pompa, di depan ini ada 5 unit pompa hidroponik. Kalau nanti semua akan kita gerakkan, tentunya akan kami nambah panel surya dan baterai. Equipmentnya cukup, equipment pendukungnya sudah cukup. Kita akan optimalkan di penggunaan penambahan solar cell sama baterai untuk bisa mengeran 5 unit. Sementara kita pilot project kita baru 1 unit. Ini sudah hampir 5 bulanan. 5 bulan. Ada sumur dari mana? Oh, dari warga. Ada warga, Bu. Ada ya. Kita kebetulan ada sebagian kas RT sama RW gabung. Jadi kita join sebagai memulai sebagai pilot project, karena ini pilot project. Ini bisa karena ini bisa mengedukasi warga. Bila ini proven bisa menghemat biaya, tentunya dengan kalkulasi pas nanti warga akan bisa ikut. Kalau kita ngomong tanpa ada bukti, sulit untuk meyakinkan warga gitu. Ada pertanyaan? Sama-sama, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Beberapa kegiatan seperti lomba-lomba yang pada tahun 2018 itu yang sawi, kemudian RW 8 juga mengikuti lomba kegiatan KSH ya. Terus kemudian di sini kan berlanjut ke Proklim. Ada beberapa kegiatan yang seperti membutuhkan kepemudaan dari Karang Taruna RW 8 ini. Yang pertama, kalau misalkan ada pengadaan ini kebersihan ya, gotong royong, kebersihan kerja bakti, itu biasanya anak-anak Karang RW 8 sama pemuda-pemuda di sini itu ikut berkontribusi untuk bersih-bersih, membantu
warga di sini untuk membersihkan lingkungan juga. Terus lalu Di sini kita kan juga ada mopi angkringan. Mopi itu kepanjangan Monggo Pinara. Nah, di sini tuh salah merupakan satu usaha yang dijalankan oleh Karang Taruna. Nah, dalam usaha ini kita itu jualan minuman. Terus kita juga mempromosikan produk UMKM yang produk UMKM yang kebetulan menitipkan produk UMKM-nya ke kami gitu. Nanti kita juga jual kembali dengan memperoleh beberapa keuntungan dikit. Di sini tuh termasuk membantu sentra UMKM juga dan juga ketahanan pangan di kegiatan Proklim RW 8 ini. Dengan jelas lokasi angkringan mopi, yaitu singkatannya Monggo Pinara, singkat Mopi. Ini usaha yang dikelola oleh Karang Taruna, ada di Karang Taruna. Salah satu produk ini, usaha terlalu dekat sama itu bangsa seperti angkringan. Jadi ini salah satu angkringan mopi yang kita jalan oleh Kartar di sini. Ini kita bukanya setiap hari Sabtu sama Minggu gitu. Jadi ini pengelolaannya sama anak kantor itu disesuaikan jadwal juga. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Yang ini kan berarti butuh modal, kemudian terus kalau ada jual belian berarti ada transaksi. Nah ini bagaimana mengelolanya, Mbak Karisa? Untuk modalnya kebetulan Karang Taruna itu kan punya kas. Terus habis itu kita juga ada sumbangan dari bapak-bapak RW 8, sehingga kita itu modal itu bisa dibuat untuk beli beberapa peralatan sama juga bahan baku juga. Terus kalau untuk gerobak atau rombongnya ini juga sumbangan dari RW 8 juga. Jadi kita nggak perlu nyewa tempat, nggak perlu nyewa listrik juga. Makanya kita juga minuman atau makanan itu dijualnya tidak terlalu mahal. Saya sedang berada di lokasi budidaya lele di RW 8 Gunung Sari Indah. Ini saya ngomong sebentar dengan mungkin pengelola atau gimana ini. Namanya siapa, Pak? Saya Rahman. Pak Rahman. RT 12. RT 12 ini. RT 12 ya. Gimana tentang pengelolaan lele ini, Pak? Ya, kita usahakan ini masih tahap penyesuaian juga, Pak, karena kita di samping kemarin yang hanya 1 kolam, sekarang bisa naik menjadi 6 kolam. Harapan kita dengan budidaya ini bisa membantu perekonomian atau mungkin membantu dari pemasukan untuk warga RT 12. Mengingat dari hasilnya ini murni kita kembalikan lagi ke warga. Karena kita sendiri mengedukasi warga gimana kita sendiri tidak selalu bergantung dari pemasukan warga atau sumbangan warga. Dengan adanya kolam lele ini, minimal kita sendiri sudah sangat terbantu untuk biaya-biaya pembangunan yang lain, termasuk untuk pembersihan lingkungan, mungkin juga penambahan atau mungkin juga memperbaiki lingkungan kita. Dan juga di sini awalnya itu kita budidaya lele ini ada berkesinambungan dari lomba Kampung Surabaya Hebat
Yang mana kita sendiri kemarin menjadi juara 1 Kampung Surabaya Hebat. Dan kita sekarang ini dengan adanya lele ini kita perbanyak bisa menyerap hasil pengolahan sampah ke Magot, dan Magot kita serap untuk makan alternatif di lele ini. Berarti kira-kira untuk apa ini? Budidaya lele enggak terlalu sulit Pak ini? Kalau terlalu sulit awal-awalnya ya, tapi sekarang ini kita sudah menemukan formulanya, di mana kita sendiri sudah tahu mana ukuran air, mana kita sendiri memilah dari setiap 2 minggu kita pilih ikan-ikannya ini, karena lele ini termasuk hewan kanibal yang mana kalau dia lapar bisa jadi dia bisa memakan temannya sendiri gitu. Makanya kita sendiri untuk 2 minggu sekali kita serut namanya Pak. Kita pisahkan mana yang besar mana yang kecil. Yang kalau enggak itu nanti mereka akan memakan yang lainnya gitu. Jadi intinya ya perawatannya harus ekstra. Tapi untuk lele ini kalau dibilang terlalu susah tidak juga, dan juga panennya juga relatif cepat. Antara 2 sampai 3 bulan sudah bisa dipanen. Dan seandainya pun kondisinya tidak habis, mungkin untuk minggu-minggu berikutnya atau bulan berikutnya masih bisa kita jual kembali. Harapan kita juga kedepannya pinginnya bukan hanya pembesaran, kita juga pinginnya itu bisa pembibitan juga Pak. Salah satu seperti ini yang mau kita panen Pak nanti Pak. Mungkin sebulan lagi kita akan ini kira-kira umurnya berapa ini Pak? Ini 2 bulan ini Pak. 2 bulan ini? Ya 2 bulan ini. Karena tata orang itu ada yang pengennya dia tidak terlalu tua, tidak terlalu besar. Dia yang maunya yang kecil-kecil. Karena kalau lele ini kalau terlalu besar ya mungkin juga rasanya sepoh juga Pak. Sepoh, kurang gurih ya. Jadi ada warga juga yang menginginkan, oh aku maunya segini. Nah kita ambilkan. Ada juga yang besar, kita juga bisa ambilkan juga. Mungkin. Makasih enggak nggih? Terima kasih atas infonya nggih. Mudah-mudahan lelenya cepat besar. Cepat laku dijual dan untuk terutama untuk konsumsi khususnya warga Gunung Sari Indah. Amin. Ternak lele ini yang mana kita dana awalnya dari warga, dan kita juga minta saran dan masukan juga dari RW begitu Bu. Sudah sangat Bu. Baik, terima kasih Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum. Dominan, tapi non tinja, hanya buangan air buangan pora-pora di dapur. Di sebelahnya sana itu ada danau atau bendungan, itu airnya netral, relatif netral. Problemnya pada saat musim hujan, danau ini sering dikuras, berkering, sehingga untuk suplai air untuk lele kita untuk pilihan alternatif adalah dari kali atau bukit ini yang masih relatif netral, cuman ada treatment sedikit tentang deterjen aja daripada sumber air di sumur yang payo yang tidak bisa kita pakai untuk lele. Jadi kenapa terpaksa kita buat ipal itu hanya untuk treatment di kali ini. Kalau danau itu kita nggak perlu pakai ipal karena airnya sudah netral dan bisa untuk lele.
itu penghematan sumber air yang signifikan daripada kita pakai PDAM yang kita tahu dikasih 1.700 per kubik. Sedangkan kebutuhan untuk konsumsi lele aja itu per bulan kemarin kami rekod 100 kubik. Artinya bisa hampir 170 sampai 200 ribu lah per bulan. Itu penghematan dari sumber air. PDAM kita pakai hanya untuk cuci dan untuk hidroponik. Kenapa kita hidroponik tidak memakai ini? Karena air di sini masih banyak lumut yang akan mengganggu nutrisi hidroponik. Makanya hidroponik kita fokuskan pakai PDAM terpaksa. Nanti ke depan kalau memungkinkan hidroponik akan kita pakai ipal khusus untuk bisa menyaring dari air ini untuk bisa konsumsi tanpa ada gangguan dari lumut. Kita di RW 8 itu ada sekitar 3 unit ipal. Satu di sini di depan ada 2, ya, ada 3. Dan kami kemarin mengembangkan sistem treatment air, filtering air yang ada sistem backwash. Kalau ini sistem gravitasi, di mana ada sedikit kesulitan untuk sistem backwashnya kan karena gravitasi. Kalau yang pakai paralon yang 4 in atau 6 in itu kita pakai pressurized sehingga kita bisa backwash. Ipal ini tergantung penggunaan, jadi seperti tadi. Jadi ini sebenarnya masih kategori STP, Sewer Treatment Plant, sehingga hanya mengolah air masih di bawahnya UTP, jangan sampai terus minuman. Ini enggak, siram-siram sama lele. Salah saya itu. Terima kasih dari penjelasan kami. Barangkali ada pertanyaan. Tidak perlu jauh-jauh, warga kita ini pasar kita. Alhamdulillah karena mereka tahu proses cara pengerjaannya, proses pembibitannya, pindah tanam, panen. Jadi dia juga menikmati. Dia datang, beli petik sedikit, pasar utama kita yaitu warga kita sendiri. Jadi kita harus berusaha penuhi kebutuhan warga dulu. Kalau nanti ada sisa yang belum dijual atau stok yang masih belum dijual, baru kita urus PDAM. PDAM itu pemerintah di mereka punya lapak di pasar semua support ya. Jadi itu sebetulnya ini kurang nih. Ini kalau ketahanan pangan hidroponik itu asik bener, karena kalau kita di rumah dengan sempit saja kita bisa memaksimalkan hobi tapi menghasilkan. Apalagi di tempat lain yang mempunyai lahan yang lebih luas lagi, mungkin akan lebih maksimal lagi. Kemudian untuk rutinitas kalau mungkin puasa ya, puasa itu hanya orang-orang lagi takjil. Kalau kami karena kami jual sayur, kita bagi-baginya sayur segar. Jadi kalau di sana bagi takjil, kita bagi-bagi sayur segar. Kalau waktunya bulan Ramadan. Kadang kita juga ada tambahan dari warga. Bu, saya nitip telur ya. Jadi bisa kita bagi untuk warga. Jadi jawabnya yang dengan warga. Mohon maaf kita tidak mampu, tapi itu bukan akomodasi untuk warga. Kemudian kita juga dari tahun 2017 dari ini apakah ada nggak asingnya? Ada, karena pokoknya kita nanam di tanah. Di tanah itu mas hijau ya, jadi kita tanam, kita nggak sampai panen sudah diserang tikus, serang ulat. Nah, kita patah semangat belum, sampai 2-3 kali baru kita patah semangat. Kita patah semangat, baru tadi seperti Bu Reto aturkan, kita berkolaborasi dengan kelurahan. Oh ternyata kita bisa mengajukan instalasi di Lembang. Kecil ya, tapi kita bukan lihat kecilnya. Ternyata dari kecil itu jadi sebesar ini, jadi ambilnya ini. Nah,
asiknya apa lagi? Asiknya banyak orang tuh kalau di sini tuh selfie, Bu izin mau selfie ya gitu. Jadi di sini bukan hanya kebun sayur biasa, tapi tempat untuk rekreasi. Jadi kalau bisa kenapa kita nggak rekreasi di wilayah kita sendiri? Nggak usah jauh-jauh, di wilayah kita ada kebun sayur kok. Kita bisa belajar menanam. Kita nanti bisa panen, bisa mengganti di sebelah kita bersebelahan dengan kolam-kolam ikan dan lain-lain. Hidroponik itu